Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan menjelaskan sedikit mengenai organ dan struktur corporate governance. Adapun anggota kelompok 7, yang pertama Siti Tazkiyatul Aula, yang kedua Windy Aulia, yang ketiga Pipit Fitrianingsih, dan yang terakhir Mita Rosnia. Saya Siti Tazkiyatul Aula akan menjelaskan sedikit mengenai pemegang saham. Pemegang saham sebagai pemilik modal memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Prinsip-prinsip pemegang saham. 1. Pemegang saham harus menyadari bahwa dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya harus memperhatikan kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedua, perusahaan harus menjamin dapat terpenuhinya hak dan tanggung jawab pemegang saham atas dasar asas fairness atau kesetaraan dan kewajaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Hak dan tanggung jawab pemegang saham. Hak pemegang saham yang pertama, hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam RPUS berdasarkan ketentuan satu saham. Yang kedua, hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar, dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia. Yang ketiga, hak untuk menerima bagian dari keuntungan perusahaan. Yang keempat, hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RPUS. Selanjutnya, setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, klasifikasi, dan jumlah saham yang dimiliki. Dan yang terakhir, setiap pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara berdasarkan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu tanggung jawab pemegang saham. 1. Pemegang saham pengendali harus memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan kepentingan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan pengungkapan kepada instansi penegak hukum tentang pemegang saham pengendali yang sebenarnya. Yang kedua, memisahkan kepentingan harta perusahaan dengan kepentingan harta pribadi. Yang ketiga, memisahkan fungsinya sebagai pemegang saham dengan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris dalam hal pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut. Dan yang terakhir, pemegang saham pengendali pada beberapa perusahaan perlu diupayakan agar akuntabilitas dan hubungan antar perusahaan dapat dilakukan secara jelas. Selanjutnya yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap hak dan kewajiban pemegang saham. Yang pertama, perusahaan harus melindungi hak pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Yang kedua, perusahaan harus menyelenggarakan daftar pemegang saham secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Yang ketiga, perusahaan harus menyediakan informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur bagi pemegang saham kecuali hal-hal yang bersifat rahasia. Yang keempat, perusahaan tidak boleh memihak pada pemegang saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan kepada pemegang saham lainnya. Dan yang terakhir, perusahaan harus dapat memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RPUS. Untuk materi Dewan Direksi akan disampaikan oleh Windy Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Aulia, NIM 1908205020. Di sini saya akan menjelaskan tentang Dewan Direksi.
Dewan Direksi merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Mekanisme pengangkatan Dewan Direksi. 1. Mampu melaksanakan perbuatan hukum. 2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 tahun sebelum pencalonan. 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, perusahaan anak, perusahaan, dan atau berkaitan dengan sektor keuangan. 4. Tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, atau hubungan semenda, yaitu menantu atau ipar, dengan anggota direksi lain dan anggota komisaris. 5. Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai anggota direksi pada BUMN, BUMD, dan badan usaha milik swasta, atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 6. Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai pejabat dalam jabatan struktural dan fungsional pada instansi atau lembaga pemerintah pusat dan daerah. 7. Tidak boleh merangkap jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan dan yang bertentangan dengan ketentuan perusahaan perundang-undangan yang berlaku. Tugas Dewan Direksi. Pertanggungjawaban direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan GCG. Direksi harus menyusun pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan dalam bentuk laporan tahunan. Laporan tahunan harus memperoleh persetujuan RUPS dan khusus untuk laporan keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS. Laporan tahunan harus telah tersedia sebelum RUPS diselenggarakan. Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti di RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota direksi. Laporan tahunan harus telah tersedia sebelum RUPS diselenggarakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban Dewan Direksi. Setiap anggota direksi wajib dengan iktikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perusahaan, tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar dan keputusan RUPS, dan memastikan seluruh aktivitas perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar dan keputusan RUPS, menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan perusahaan yang kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud tujuan perusahaan, mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan, menerapkan good corporate governance secara konsisten dan berkelanjutan. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan direksi, menyusun daftar calon direksi atau manajer satu tingkat di bawah direksi untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris jika diperlukan, menyampaikan permintaan izin kepada Dewan Komisaris atas transaksi-transaksi yang pelaksanaannya wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Sekian dari saya, pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mita Rosnia. Saya Mita Rosnia, NIM 19082050037 akan menjelaskan tentang regulasi Dewan Direksi menurut OJK dan BUMN. Regulasi menurut OJK yang pertama, Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ emiten atau perusahaan publik yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan atau Anggaran Dasar.
Yang kedua, direksi adalah organ emiten atau perusahaan publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan emiten atau perusahaan publik untuk kepentingan emiten atau perusahaan publik, sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik, serta mewakili emiten atau perusahaan publik baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang ketiga, Dewan Komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Yang keempat, komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Selanjutnya, regulasi menurut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Yang pertama, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 01-05-05-2019 Tahun 2019 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 04-MBU-2014 tentang pedoman penetapan penghasilan direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Kedua, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 06-06-06-2018 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 04-MBU-2014 tentang pedoman penetapan penghasilan direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Yang ketiga, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 01-MBU-06-2017 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 04-MBU-2014 tentang pedoman penetapan penghasilan direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Yang keempat, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 02-MBU-06-2016 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 04-MBU-2014 tentang pedoman penetapan penghasilan direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Mencabut 1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 04-MBU-2013 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 07-MBU-2010 tentang pedoman penetapan penghasilan direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Yang kedua, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 07-MBU-2010 Tahun 2010 tentang pedoman penetapan penghasilan direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Nama saya Pipit Fitrianingsih, NIM 19082050026. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus lemahnya Good Corporate Governance. Contoh kasusnya yaitu kasus Bank Senturi yang akhirnya pada November 2008 diselamatkan oleh pemerintah. Pemerintah menyelamatkan kasus ini karena dianggap berpotensi memicu krisis sistemik. Menyusul kalah clearing yang dialaminya. Yang dimaksud dengan kalah clearing di sini adalah bank mempunyai kewajiban yang lebih besar dibandingkan dengan hak pembayaran yang mereka terima. Selain itu, penyebab lain ambruknya Bank Senturi adalah penipuan oleh pemilik dan manajemen dengan menggelapkan uang nasabah. Penggelapan ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: pertama, memanfaatkan produk reksadana fiktif yang diterbitkan PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia yang dijual terselubung di Bank Senturi. Kedua, menyalurkan sejumlah kredit fiktif. Yang ketiga, menerbitkan letter of credit fiktif. Modusnya, pemilik Bank Senturi membuat perusahaan atas nama orang lain untuk kelompok mereka sendiri.
Mereka mengajukan permohonan kredit tanpa prosedur semestinya serta jaminan yang memadai sehingga mereka dengan mudah mendapatkan kredit. Bahkan ada kredit sebesar 98 miliar yang cair hanya dalam waktu 2 jam. Jaminan mereka tambahnya hanya surat berharga yang ternyata palsu. Selain itu, Robert Tantular juga menyalahgunakan kewenangan dengan memindah bukukan dan mencairkan dana deposito falas sebesar 18 juta dolar Amerika Serikat tanpa izin sang pemilik dana, yaitu Budi Sampurna. Robert juga mengucurkan kredit kepada PT Wibowo Wadah Rejeki sebesar 121 miliar dan PT Asen Investindo sebesar 60 miliar. Pengucuran dana ini diduga tidak sesuai dengan prosedur. Robert Tantular juga melanggar letter of commitment dengan tidak mengembalikan surat-surat berharga Bank Senturi di luar negeri dan menambahkan modal bank. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tanggapan terkait kasus Bank Senturi menurut kelompok 7. Berdasarkan kasus yang terjadi di Bank Senturi tersebut, maka dapat diindikasikan adanya tata kelola perusahaan yang buruk. Dari beberapa penyimpangan tersebut, maka dapat terlihat bahwa sistem tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance atau GCG belum diterapkan dengan baik dan dilakukannya tindak kejahatan oleh pemiliknya. Permasalahan ini bisa menurunkan tingkat kepercayaan nasabah. Selain itu, bisa berpengaruh pada harga saham dan juga kepercayaan mitra untuk melakukan transaksi bisnis, sehingga hal ini dapat menurunkan tingkat kesehatan suatu bank. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa nama baik perusahaan merupakan salah satu aset yang paling berharga. Terlebih lagi, untuk industri perbankan yang pada dasarnya adalah kepercayaan antara penyimpan dana dan penghimpun dana, sehingga apabila Good Corporate Governance tidak diterapkan dalam tata kelola suatu bank umum, hal ini akan berdampak buruk dan dapat terjadi kesewenang-wenangan pemilik dan pengelola bank dalam mengelola banknya yang akan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, bagi pemegang otoritas pengaturan dan pengawasan perbankan, hendaknya menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.